Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda yang mungkin masih SMA ya tentu saja, dan mungkin masih bingung gitu mau mencari perguruan tinggi yang tepat untuk kalian, dan mungkin banyak sekali ya dari teman-teman yang bingung nih, pengen banget mengembangkan minat dan bakat di bidang komunikasi ataupun penyiaran. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang soal bagaimana sih program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tentu saja mewadahi bagi mahasiswanya di bidang minat dan juga bakat di tentu saja enggak salah lagi ya di bidang komunikasi dan juga penyiaran. Enggak hanya itu saja, namun juga bergerak di bidang dakwah dan keislaman. Baik, pada kali ini saya Nur Masinta selaku yang akan memandu pada perbincangan kali ini, sudah ditemani dengan sosok dosen yang luar biasa sekali dan tentu saja hebat dan juga keren. Nah, siapa beliau? Ini dia, beliau Dr. Imam Suprabowo. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Mbak Nurma dan juga sahabat muda ya Iya, panggilannya. betul sekali. Ya. Nah, gimana Pak Imam kabarnya? Alhamdulillah, ini selalu Luar biasa ya semangat Pak ya, terus alhamdulillah. ya. Iya. Baik. Alhamdulillah. Nah, sobat muda, Pak Imam ini merupakan lulusan juga loh dari KPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Angkatan berapa Pak? 2005. 2005, ya ampun, ya. tuh saya masih kecil sekali. Iya. 2005. Iya, 2005. Dan nggak salah lagi ya sobat KPI, sobat muda, tentu saja Pak Imam ini merupakan alumni yang sekarang menjadi dosen di KPI juga, dan mungkin banyak sekali karya-karya beliau juga, dan ya sudah hebat kayak gini mungkin sudah sukses juga ya Pak. Amin. Amin. Semuanya nanti lulusan prodi KPI Iya. harus jadi something spesial. Oke Pak, amin. Iya, ngomong-ngomong nih Pak, sebelumnya Pak Imam ini dari mana ya Pak? Asalnya gitu Pak, karena saya lihat tuh bukan dari Jogja. Iya, jadi campuran ya, Campuran. udah banyak sekali gitu. Kalau ibu asli Sleman. Oh, asli saya mantap. Iya, ayah saya Sumatera Selatan, Sumatera tapi Selatan, oke. ibu dan ayah ini dinasnya di Bengkulu gitu. Oke, Sebentar di- numpang lahir. Setelah itu berangkat lagi ke Jogja. Jogja, pesantren di sini dari 99 Iya. sampai saat ini. Oke. Ya, jadi sudah banyak kultur, budaya, ras juga. Jadi campuran ya Pak ya? Iya, campuran. Blasteran ya Pak? Oke. Indonesia asli. Saya punya pantun nih Pak buat Pak Imam. Oke, gimana? Jauh-jauh dari Bengkulu, Ya. datang dan menetap di Yogyakarta. Asik. Tidak hanya menuntut ilmu, namun juga mendebar karya. Wah, ini luar biasa ya. Iya. Biasanya pantun itu orang-orang Sumatera ini. Oh, gitu Tetapi Pak. ini Mbak Sinta asli Jogja ya. Iya, asli Jogja Nah, Pak. ini hebatnya kuliah di KPI itu teman-temannya dari Sabang sampai Merauke. Oke. Oke, silakan Mbak Nah, Sinta. Oke Pak, jadi pada pertemuan kita kali ini Pak, Ya. kita akan berbincang-bincang soal penerimaan mahasiswa baru di Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Pak. Yes. Jadi kan ini mungkin banyak sekali, apalagi di era pandemi ya Pak ya, itu banyak dari anak-anak SMA yang mungkin baik di pondok pesantren ataupun di SMA maupun SMK ataupun madrasah aliyah itu bingung kan Pak mau mencari Ya. program studi yang tepat gitu buat mereka. Betul. Mungkin banyak sekali ada yang mengatakan, aduh aku pengen banget nih bakatnya sebenarnya pengen jadi news anchor, Yes. pengen jadi konten kreator ataupun ya sebagainya gitu Pak. Ya. Namun kan kadang tuntutan nih ada, aduh tapi juga pengen jadi guru nih gitu Oh, kan, oke. guru agama dan lain sebagainya gitu Pak, apalagi yang di pondok pesantren Pondok gitu. pesantren. Nah, ini kita mengulas sedikit ya Pak ya Yes. tentang prodi KPI UMY itu seperti apa sih Pak gitu. Oke, baik. Terima kasih, ini Mbak Sinta host kita ya, mahasiswa 17 2017. Pak. Sebentar lagi kan selesai juga nih Mbak Sinta Amin. ya. Nah, tadi pertanyaannya prodi KPI itu bagaimana gitu ya. Ya. Kita mulai dari rumah besar kita Oke. dulu. Kita ini berada di lingkup Universitas Muhammadiyah ya, Ya. dan alhamdulillah baik UMY secara institusi maupun di prodi kita sama-sama sudah mendapatkan akreditasi A. Luar Nah, biasa sekali. jadi adik-adik semuanya ketika memilih program studi, tips pertama carilah yang sudah terakreditasi minimal B deh. Oke. Pak. Tapi kalau bisa yang A, baik institusinya maupun program studinya. Oke. Dan lagi kelebihan UMY, Ya. tidak hanya A-nya itu
A yang sangat baik. Oke. Kan ada grade-nya juga. Iya, iya. UMY itu A-nya sudah sampai ke unggul. Luar Nah, biasa. perbedaannya apa? Nanti teman-teman search aja. Iya. Ya, karena tidak semua universitas di Indonesia ini A-nya A unggul. Oke. Apalagi yang swasta ya. Nah, ini menjadi modal besar dengan kredibilitas kita diakui di dunia internasional juga lewat Kistarnya. Kita sudah banyak sekali mendapatkan bintang 5 pada aspek-aspek seperti fasilitas ya, seperti banyak sekali ada juga kreativitas mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, untuk prodi KPI sendiri, nah ini istimewanya ya. Sudah 15 tahun Oke. kita sudah terakreditasi A. Oke, Pak. Bahkan ini tahun menuju ke 20 tahun. Luar biasa sekali, Pak. Nah, ini karena ditunjang oleh berbagai kekuatan dari sebagai segmennya, Mbak. Baik itu fasilitas, dosen-dosen, kualitas output dari lulusan mahasiswa, dan alumni tentunya yang hebat-hebat ini, gitu Mbak. Oke, jadi kan kadang nih Pak, banyak yang di luar tuh mungkin belum tahu ya program studi komunikasi dan Ya. penyiaran Islam. Bahkan yang mereka tahu itu hanya ilmu komunikasi Nah, gitu kan oke. Pak. Dan kira-kira nih Pak, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini apakah sama dengan ilmu Ya. komunikasi atau berbeda gitu Pak? Oke, untuk itu kita lihat visi misi dari prodi KPI ya. Iya. Nah, banyak juga yang bertanya perbedaannya di mana gitu Iya, ya. Nah, betul. kalau kita lihat visi dari prodi KPI ya, rumah besar dari visi kita itu ingin menjadikan dakwah virtual, dakwah yang tadinya itu banyak dikategorikan di mimbar Iya. saja, tetapi kita bisa isi di aspek-aspek digital. Luar biasa. Baik itu iya. dicetak ya, media cetak, media elektronik, Iya. yang auditori, radio. Nah, kita juga bermain di sinematografi, Luar di biasa, animasi. iya, betul. Jadi poin plus di kita tidak sekedar saja membuat ilmu itu berhenti pada tataran praktis, Nah, luar tetapi jauh dari itu ya, dakwah Islam tentu yang sudah kita jadikan sebagai visi dakwah kita itu lebih lagi untuk mudah dipahami oleh halayak banyak luar dengan biasa. konten-konten yang dibuat oleh para mahasiswa yang super keren-keren ini. Iya, betul. Nah, jadi tentunya lulusan pesantren, lulusan MAN, lulusan SMK, lulusan SMA yang punya concern di bidang dakwah virtual, ada kalanya untuk mengulik lagi kurikulum prodi KPI untuk bisa menjadi alternatif teman-teman mencari prodi yang concern di bidang broadcasting. Dan kita juga sudah punya konsentrasi kedua Oke. ya. Jadi prodi KPI ini selain broadcasting jurnalistik, Ya. kita juga sudah ada yang namanya konseling Islam. Luar biasa. Jadi yang pada pengen menjadi konselor gitu ya Pak, Nah, ya? ini adik-adik yang tertarik di dunia konselor, nanti karirnya bisa di Binroh, Bina Rohani, di rumah sakit, di kejaksaan, di Polri, di tentara itu ada Bintal, Bina Mental ya. Nah, mereka nanti diajarkan pola komunikasi penyuluhan ya, bagaimana komunikasi terapeutik, Ya, bagaimana komunikasi mereka sesama klien dan lain sebagainya. Jadi prodi KPI ada 2 konsentrasi. Oke. Bagi adik-adik yang tertarik dunia psikologi Islam atau dunia yang terkait dengan kejiwaan, itu nanti mengambil konsentrasi yang konselingnya. Iya, luar Tapi biasa. yang mau di broadcasting ya, yang suka dengan suasana news anchor atau editor, kalian bisa ambil konsentrasi yang broadcasting jurnalistiknya. Luar biasa. Jadi Gitu. sobat muda nggak perlu khawatir lagi kalau ingin terjun ke dunia konselor mungkin ataupun pengen menjadi BK sekolah juga bisa ya Pak Imam ya? Ada Guru beberapa BK, alumni iya. kita seperti Mas Danu Oke. ya, kalau Bu Wahyu itu berkarir di di penyuluh agama Iya. ya, yang paling banyak di Binroh. Oke. Karena peluang kerjanya ini luas, rumah sakit PKU Muhammadiyah banyak, rumah sakit umum juga sekarang membutuhkan Binroh ya. Mereka yang dalam segi tanda kutip pengobatan spiritualnya Luar biasa, iya. gitu ya.
Nah, kalau yang di BK tadi ada beberapa gitu yang Oke. mereka seperti Mbak Rifni Iya. menjadi BK di Cirebon Oke. dan juga Mas Danu di Mualimin, macam-macam. Berarti udah Gitu. nggak perlu diragukan lagi nih Pak program studi Alhamdulillah. komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi Nah. kan kadang ada nih Pak yang aduh pengen jadi konselor, tapi Ya. bakatnya itu justru misalnya sambil nulis berita atau misalnya bakatnya membuat video-video, nyanyi dan sebagainya, public Ya. speaking dan lain sebagainya gitu. Jadi sobat muda nggak perlu khawatir kalau di program studi komunikasi penyiaran Islam sudah diwadahi tentu saja ya Pak Imam. Iya, kita seperti sudah ada expert masing-masing dosen. Iya. Nanti ketika mereka misalnya tetap mengambil konselor tetapi juga ingin belajar ngedit yang bagus, membuat luar biasa. e-counseling ya, sekarang ada electronical counseling. Mereka juga nanti ada mata kuliah electronical dakwah, itu salah satunya membuat website yang menarik gitu Iya. kan. Sehingga ya jauh ke depan keilmuan ini sepertinya akan jangka panjang ya, Iya. karena sekarang semuanya serba digital. Maka kita bekalkan mahasiswa kita nanti di mata kuliah tersebut untuk bekal mereka bekerja. Luar biasa, berarti tidak hanya mengedepankan ilmu pengetahuan dan keislaman, namun juga Ya. teknologi dan informasi ya Pak Imam. Betul. Ya, baik. Pak Imam, selanjutnya nih mungkin banyak sekali yang bertanya nih kapan sih gitu program studi komunikasi penyiaran Islam ini membuka untuk pendaftaran Pak Imam. Kan Oke. sudah banyak nih yang udah mau mendekati ujian nasional Pak Imam. Betul. Iya. Nah, untuk pendaftaran kita sudah buka di 1 Desember bahkan ya. Sampai saat ini sudah masuk ke tahapan, kita ada beberapa skema. Yang pertama itu ada beasiswa prestasi. Ini adik-adik semuanya daftar di webnya ini sekarang gampang sekali, nggak perlu harus hadir ke Jogja. Iya. Mereka cukup mendownload formulir pendaftaran, mengisi di sana, mengupload persyaratan yang sudah UMY sampaikan ya. Setelah itu tinggal melihat di website kita jalur-jalur dan tanggal-tanggalnya. Ada PMDK itu berdasarkan minat dan kemampuan. Oke. Misalnya Pak, saya nggak pernah ranking kelas atau akademik kurang menonjol, tapi jago taekwondo misalnya ya, Luar atau biasa, jago iya. tanpa suci. Kita ada namanya beasiswa untuk minat, untuk hal-hal seperti itu. Cukup nanti melampirkan raport dan juga sertifikat penunjang. Setelah itu misalnya kita juga ada namanya jalur kader Muhammadiyah. Oke. Untuk seluruh kader Muhammadiyah yang ada di Indonesia ya, kalian bisa kirimkan nilai raport kalian dan juga nanti disertai bukti keaktifan kalian, misalnya di HW, di Tapak Suci, di bagian-bagian tertentu IPM gitu ya, atau yang aktif orang tuanya gitu. Nah itu dilampirkan saja sehingga nanti kalian bisa. Nah ini namanya jalur prestasi, nggak perlu hadir di sini. Oke. Kemudian Nah. yang punya hafalan Quran nih Pak, banyak Nah. sekali yang dari pesantren gitu Pak. Kita juga ada beasiswa tahfidzul Quran. Oke. Nanti yang beasiswa kita bahas sendiri ya. Iya. Tapi jalur untuk tahfidzul Quran ini kita buka seluas-luasnya. Oke. Adik-adik semuanya di Prodi KPI ini hampir tiap tahun sekitar 10 mahasiswa yang kita rekrut yang mereka sudah memiliki hafalan minimal 5 juz. Luar biasa. Ya, nanti di sini akan ada program pengembangan lagi untuk biar mereka bisa bertambah, minimal tidak hilang deh hafalannya. kayak Iya, gitu. betul. Ya. Oke, Pak Betul. Imam. Kembali lagi nih Pak, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam itu apakah hanya ada kelas reguler saja Pak? Gitu. Nah, oke. Ini menarik ya. Iya. Kita merupakan pionir pertama satu-satunya di Indonesia ya, program studi komunikasi penyiaran Islam yang membuka kelas internasional, Mbak. Ya, luar biasa. Total KPI se-Indonesia itu banyak, Mbak. Dari Iya. Sabang sampai Merauke itu program studi komunikasi penyiaran Islam itu lebih dari 200 program studi. Oke. Bayangkan ya. Iya, Dan kita yang pertama memiliki program internasional. luar biasa. Oke. Namanya itu International Program Islamic Communication atau Oke. disebut dengan IPCOM. Oke. Nah, bahkan yang 2020 ini mahasiswa kita berasal dari Gambia, ya. Oh. Namanya Aji Fatau, ya. Ini sering sekali WA saya terkait bertanya tentang referensi-referensi dan lain Luar sebagainya. biasa. Ya, jadi adik-adik semuanya yang tertarik juga belajar bahasa Arab dan Inggris bisa fokus di kelas internasional Prodi KPI satu-satunya ya yang
yang ada di Indonesia ini program studi yang kelas Luar internasional. biasa sekali. Kemudian nih Pak, fasilitas di program studi komunikasi dan penyiaran Ya. Islam itu sendiri apa gitu Pak? Kan tadi KP ini mewadahi mahasiswanya untuk mengembangkan minat dan bakat nih Pak. Nah kira-kira melalui apa gitu Pak pewadahan dari minat dan bakat dari mahasiswa itu sendiri Pak? Oke, ada dua fasilitas yang saya jelaskan ya. Yang pertama fasilitas fisik ya. Ya. Tadi saya sudah sempat singgung. Kita rumah besarnya UMY nih, ya UMY ini alhamdulillah luasnya itu hampir 32 hektar, ya Luar biasa sekali. 32 hektar. Nanti teman-teman bisa melihat juga bagaimana taman-taman di UMY. Kita hampir 5 tahun berturut-turut dapat Green Campus Award, jadi kampus yang sangat representatif tingkat kehijauan tamannya, jadi sangat-sangat representatif untuk belajar. Mbak Sita udah lihat sendiri ya. Kanan kiri pohon masih rindang ya, sejuk sekali sejuk. Pak. Nah, setelah itu juga kita ada masjid yang sangat representatif, kita ada kafe untuk mahasiswa mengerjakan tugas. Betul. Sangat eye-catching ya. Perpustakaan kita pun luar biasa. Betul. Lengkapnya sampai akreditasi untuk perpustakaan ini ada akreditasinya juga Mbak. Kita sudah dapat A gitu ya. Luar biasa, untuk Pak. menunjang bahasa kita ada American Corner, ada Iranian Corner, ada Warung Perancis. Perancis. Banyak sekali ya. Nah, untuk fasilitas gedung kita ada olahraga, ada stadion yang suka sepak bola, ada taekwondo. Wah, UKM-nya untuk gedung-gedungnya ada yang suka nyanyi pun bisa. Nah, nyanyi pun bisa ya. Buat kesehatan kita sudah ada 2 rumah sakit ya. Rumah sakit gigi dan mulut di Wiro Brajan, dan juga ada rumah sakit koas untuk mahasiswa kita, dan kita juga menyiapkan klinik kesehatan buat seluruh mahasiswa. Nah, itu yang gedung. Untuk mahasiswa KPI sendiri pada tahun 2014 ya, ketika saya waktu itu Sekprodi, saya dan Salvator waktu itu menginisiasi supaya mahasiswa ini dapat istilahnya pengayaan kembali pelajaran di kelas, sehingga kita bentuk komunitas-komunitas yang mana mereka bisa memperdalam lagi. Jadi di kita di sini sekarang saya kurang paham totalnya udah lebih berapa, namanya itu ICC ya. Luar biasa ya. Islamic Communication Community ya. Di sana ada public speaking ya. Mereka nanti akan membentuk grup belajar di sana, termasuk Mbak Sinta mentor dari adik-adik yang ingin menjadi news anchor yang baik ya. Setelah itu ada juga ICC Research ya, mereka yang suka meneliti nih kita fasilitasi. Ada ICC Art and Sport ya, nah, mereka itu bagi sobat muda yang suka main sepak bola ya. Sepak bola macam-macam kayaknya ya. Habis itu naik gunung juga ada ini hobinya ya. Setelah itu ada juga ICC musik Pak, yang musik sudah ada lagunya ya. Betul. Oke. Ada juga ICC jurnalistik, ICC My Quran nih. Nah, jadi buat teman-teman yang komunitas penghafal Quran terjaga di sini. Betul. Dan ada ICC apalagi multimedia. Nih kru dari KKI TV, kita nih sekarang ada di studio filmnya KKI ya. KKI TV. Mereka dibagi, ada yang jadi editor, ada yang jadi news anchor-nya, ada yang jadi kameramen. Sehingga insya Allah anak-anak KPI siap. Dan itu tidak hanya untuk yang ngambil konsentrasi komunikasi saja ya Pak betul. Yang ngambil konsentrasi konseling pun juga bisa mengembangkan bakat dan minatnya di bidang multimedia. Betul sekali. Nah, keunggulannya itu sobat muda. Betul kan Pak Imam? Betul. Bahkan kan kita ada ICC konseling ya. Nah, mungkin saya kurang paham apakah ada anak yang ngambil broadcast juga ngambil ICC konseling ya. Betul. Tapi intinya komunitas ini semuanya untuk mahasiswa kita. Nah, apalagi yang ingin menjadi announcer ya Pak ya. Yang mungkin dari SMA tuh banyak ya, kayak Nurma dulu juga pernah jadi penyiar radio, jadi pas di sini aduh seneng banget gitu. Bakatnya tersalurkan. Iya. Jadi tidak harus
dulu juga seneng nulis Ya. gitu kan Pak. Jadi tidak harus ngambil prodi sastra, namun di KPI ini justru semuanya bisa Agak tersalurkan. komplit ya, banyak Iya, ya. betul. Oke. Betul Pak Imam. Oke, kemudian nih Pak, selanjutnya mungkin kan banyak dari sobat muda yang masih SMA itu bingung nih Pak kalau Ya. mau nentuin jurusan yang mungkin aduh gimana ya kalau tidak ada biaya, padahal pengen Nah. sekali untuk mengenyam pendidikan di bangku kuliah gitu Betul. Pak Imam. Kemudian kalau di UMJ sendiri dan terkhusus untuk program studi kita komunikasi dan penyiaran Islam ini, ada tidak gitu Pak jalur beasiswa untuk sobat muda yang ingin gitu berkuliah di sini gitu Ini Pak? pertanyaan yang bagus sekali dan pasti ditunggu-tunggu nih ya pertanyaan Iya, seperti betul. ini ya. Nah, di prodi kita tadi jalur prestasi itu memungkinkan adik-adik semuanya untuk mendapatkan beasiswa, Mbak. Oke. Setelah nanti ya nilai raportnya dikumpulkan, kita ada sekitar 5 gelombang gitu ya. Gelombang 1 ini siapa yang terbaiknya? Oh, luar biasa. Ya, nomor 1 terbaik itu nanti tiap gelombang ya, ada 5 berarti ada 5 orang nanti. Oke. Dia akan bebas SPP DPP 1 tahun. Luar biasa. Ya. Berarti 2 semester ya Pak? 2 ya? semester. Iya. Peringkat 2 dari yang nilai rapor dikumpulkan itu jumlahnya 5 orang, Mbak. Oke. Ya. Kalau peringkat 1 tadi 1 orang, Ya. peringkat 2-nya 5 orang. Luar Ini biasa. bebas SPP DPP 1 semester. Nah, peringkat 3 15 orang. Luar biasa. Padahal ada 5 gelombang loh Iya, ya. betul. Ini bebas DPP selama 1 semester. Luar biasa. Ini untuk adik-adik maba. Nah, kita juga ada beasiswa tahfidzul Quran tadi. Ya. Misalnya adik-adik sudah punya modal 5 juz, kalian bisa itu ya gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan beasiswa. Iya. Nah, pertanyaannya Pak, kalau sudah semester 3, 4 atau 5, 6 bagaimana? Nah, kita ada namanya beasiswa ongoing. Oke. Mereka nanti biasanya setiap tanggal 1 Maret bertepatan dengan Milad UMY Iya. akan diumumkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi tingkat fakultas atau prodi. Oh, luar biasa. Nah, jadi adik-adik semuanya sebenarnya tinggal ada kemauan dan juga keinginan tadi ya, bersatunya kemauan dan keinginan. Maka insya Allah adik-adik ini ya jalur kita semuanya ada kader unggul. Iya. Misalnya kalian di daerah-daerah tertentu nanti direkomendasikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah setempat bisa untuk melakukan jalur beasiswa ini gitu. Oke. Kemudian nih Pak, kalau untuk yang tadi beasiswa tahfidzul Quran nih Pak. Ya. Nah, itu kan mungkin kalau sudah tahu tadi gimana caranya, kemudian kan sobat muda pasti juga bertanya nih, apakah nanti dites lagi gitu Pak? Untuk beasiswa itu kan kadang menyalurkan sertifikat yang Ya. hafalan tadi, terus kemudian apakah dites lagi gitu Pak di sini? Ya, nanti kalian mengisi form misalnya menulis 5 juz gitu. Iya. Ya, di sini akan ada seleksi kembali. Oke. Setelah itu ketika dinyatakan oke, confirm memang betul 5 juz, maka kalian akan mendapatkan beasiswa tersebut. Oke. Ya, atau 15 juz atau bahkan 30 juz gitu ya. Ya, ini nanti akan tetap ada. Oh, oke. Nah, Gitu. luar biasa sekali. Oke, Pak Imam. Ini ngomong-ngomong nih, Pak. Ya. Pak Imam ini kan mungkin sobat muda bertanya-tanya nih. Ini yang sedang ngobrol dengan Nurma ini dosen apa sih gitu? Pak Imam boleh cerita, Pak? Pak Imam dosen apa di sini, Pak? Mengampu mata kuliah apa gitu, Pak? Oke ya. Jadi nanti kebanyakan mahasiswa ketemu saya setelah semester 2. Oke. Ya, kita nanti karena saya bidang kajiannya itu lebih banyak ke media komunikasi dakwah, psikologi komunikasi dakwah, dan juga public speaking. Nah, itu seputar kajian terutama di bagaimana development untuk pengembangan soft skill dan hard skill Oke. mahasiswa. Saya fokusnya di branding, Mbak. Nah, Oke. jadi makanya untuk saat ini ditempatkan di bagian bagaimana promosi kampus gitu, terutama di prodi PIC-nya, sehingga prodi KPI kita harapkan nyantol gitu ya. Nyantol ketika bertanya prodi kreatif di UMY itu mana ya? KPI gitu. Iya, betul. Itu yang sedang saya rancang bersama teman-teman ini, semua ini orang-orang hebat. Kalian bisa follow ya, ini sekalian promosi Iya. media sosial prodi KPI, ada YouTube-nya, Iya.
ada Facebooknya, ada Instagramnya, bahkan sekarang Ada ada TikToknya Pak, TikToknya, ya. Dan semuanya di @officialkpiumy. Nah, gitu. Nanti gampang akan sekali ketemu. nyarinya, semuanya sama di @officialkpiumy. Betul. Dan Prodi KPI ini Mbak, antar dosen dan mahasiswa itu ya bisa dikatakan tidak ada jarak gitu ya. Jadi santai lah gitu ya, maksudnya. Dosen rasa teman. Nah, betul sekali itu. Jadi teman-teman semuanya, itu adalah kajian dari bidang saya. Jadi saya memperkenalkan dosen-dosennya boleh? Boleh banget Ya. Pak Imam. Ya. Biar teman-teman nanti tahu kira-kira di sini belajar apa saja ya. Betul. Jadi tidak hanya mengenal Pak Imam saja Yes. yang terlihat kece sekali, tapi dosen-dosen yang lain juga tentunya kece semua gitu Pak. Ya, total dosen kita ada 14 ya. 9 sudah doktor, Mbak. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman, alhamdulillah ya, prodi kita tahun kemarin netes 4 gitu ya. Luar Jadi biasa, iya. lumayan banyak gitu. Yang pertama kajiannya kita sebut bidang komunikasi. Iya. Di situ ada kaprodi kita, Bu Twediana Budi Hapsari, lulusan dari Macquarie di Australia. Bidang kajiannya adalah bidang kajian media framing ya. Luar biasa. Bidang kajian audiens, ini expertnya Bu Twediana, kaprodi kita ini saat ini ya. Iya. Selanjutnya ada Bu Rafidila, beliau sekprodi kita saat ini. Beliau mengampu mata kuliah tentang manajemen media massa. Nah, teman-teman mau tahu tentang bagaimana pengelolaan studio, pengelolaan radio. Nah, ini Bu Rafidila expertnya di bidang itu. Luar biasa, iya. Setelah itu ada Bapak senior kita, Bapak Nurul Yamin, Dr. Nurul Yamin. Sekarang ini beliau menjabat sebagai Ketua MPM Muhammadiyah ya, PP Muhammadiyah. Luar biasa. Bidang kajiannya ini seputar kompol ya, atau komunikasi politik. Nah, ini yang suka atau cenderung ke dunia politik. Betul. Nanti akan diajarkan oleh Pak Yamin, dan juga komunikasi interpersonal dan kajian remaja. Luar biasa. Nih ya, yang puber-puber boleh. Iya. Selanjutnya saya sendiri ya, nanti tadi saya sudah katakan bidang kajian saya lebih seputar ya, bagaimana menganalisis dari media sosial, karena disertasi saya tentang itu, dan saya lebih concern ke pengembangan karakter, soft skill kepemimpinan, dan juga public speaking tentunya. Itu kajian saya. Nah, di kajian psikologi kita ada senior kita, ibunda kita, Ibu Dr. Siti Bahiro. Beliau doktor tentang psikologi pendidikan Islam. Ini adik-adik nanti yang mengambil mata kuliah terkait dengan bimbingan konseling, terkait dengan bina rohani, itu Bu Bahiro top gitu ya. Ini bunda kita semuanya. Betul. Luar biasa wise dan bijaknya. Dan tidak ada yang galak kok ya. Selanjutnya Pak Cahyo, wah ini idola mahasiswa ini ya, dosen paling ganteng di prodi kita ini ya. Pak Cahyo ini kajiannya psikologi Islam, ya masih bujang lagi. Pak Cahyo ini kajiannya terkait dengan dunia psikologi banget lah. Bahkan beliau sudah psikolog ya Pak? Ya, psikolog di universitas. Seluruh mahasiswa UMY ini kalau ada masalah kayaknya datang ke Pak Cahyo. Luar biasa ya. Jadi ada juga konseling sebaya ya Pak Imam? Iya, konseling sebaya. Setelah itu kita ada Bu Novia Fetri Aliza. Ya, bidang kajiannya pengantar ilmu psikologi ataupun psikologi keluarga. Nah, ini adalah kajian dari Bu Fetri Aliza. Nah, ada juga nih dosen baru kita, sudah doktor juga, namanya Dr. Halim ya. Pak Halim ini mengampu terkait dengan pendidikan konseling dan juga bahasa Arab ya. Nah, pokoknya teman-teman nanti akan seru nih di dunia konseling, ada 4 pendekarnya gitu ya. Nah, luar biasa. Kita juga ada kajian-kajian ilmu-ilmu sosial untuk antropologi dan sosiologi ya. Ada senior kita yang terhormat Bapak Mahli dan Bapak Nawari. Wah ya. Pak Nawari nanti lebih banyak ke akad ya, analisis kasus dakwah, betul. Patologi sosial, antropologi di masyarakat, melihat bagaimana satu kasus adat istiadat,
Dan Metopen ya, penelitian Pak Nawari ini Bahkan objek karyanya kajiannya. banyak sekali ya. Betul sekali Mbak ya. Nah, ini juga ada dosen yang sangat gaul ya dan wah luar biasa humble-nya adalah Bapak Dr. Mahli Zainuddin Tago ini ya. Nih, Pak Mahli ini idola juga nih mahasiswa Karena ini ya. pandai berpuisi, Pak. Mbak Sinta sepertinya belajar dari Pak Mahli ya. Pak Mahli lebih objek kajiannya tentang sosiologi agama betul. ya, tentang adat istiadat juga. Tentang ini skripsi kalau udah nanti Pak Mahli pasti bahasa Indonesia ini ya. Beliau sangat expert di bidang itu dan juga kemuhammadiyahan. Ini Pak Mahli ini adalah bapak dari anak-anak ini, idola dari semua mahasiswa. Betul. Nah, kita terakhir ke objek dari kajian keagamaan. Dakwah keislaman. Keislamannya. Ini keunggulan dari prodi kita, ilmu agama teman-teman, insya Allah mantap ini. Karena langsung yang istilahnya mentornya itu adalah Ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah ya. Luar biasa sekali. Ya, adalah Ustadz Fatur Rahman Kamal, LC, MSc, dan juga kita doakan ini PhD-nya lancar. Wah, ini sedang sekolah S3 di Malaysia. Ustadz Fatur ini udahlah ya, luar biasa lah masalah keagamaannya ini selalu menjadi idola bagi seluruh. Kalau kita dengar ceramah ataupun kajian keagamaan Ustadz Fatur itu isinya kalau bahasa anak sekarang tuh daging semua. Betul. Jadi sobat muda itu kalau lihat di sosial medianya tuh udah banyak sekali profil-profil dan foto-foto Ustadz Fatur. Ustadz Fatur ini selebritisnya kita ya. Betul sekali. Jadi tidak hanya daging, ada tetelan-tetelan juga. Betul sekali, Pak. Jadi kajiannya ulumul Quran, nanti ya sejarah dakwah Islam Nusantara dan modern ya. Wah, pokoknya paket komplit lah. Hadis tematik. Wah, pokoknya Ustadz Fatur semua itu. Selanjutnya ini dokter baru kita juga, Ustadz paling imut ya. Adalah Ustadz Ahmad Hermawan. Luar biasa, Panggilannya Kang Aher kalau di prodi ya. Betul. Ini ustadznya kalem, tapi teknologinya paling keren ini. Paling canggih ya, paling canggih. Diam-diam menghanyutkan ya. Kecil-kecil cabai rawit. Betul. Nah, Pak Aher ini objek kajiannya seru, yaitu tentang kristologi. Luar biasa, perbandingan agama, kristologi ya. Ini adalah objek kajian dari Ustadz Aher. Nanti teman-teman yang ingin melihat sejauh mana sih tentang perbandingan mazhab, agama dan sebagainya, Pak Aher ini ahlinya. Terakhir. Jadi tidak hanya ini ya Pak ya. Tidak hanya di Fakultas Usuluddin Perbandingan Agama saja, namun sobat muda bisa ngutip lah dikit-dikit di program studi KPI ini. Jadi paket komplit itu tadi. Paket komplit tadi. Nah, saat terakhir ini Ustadz yang paling idola juga ini ya, paling ganteng juga ini saingannya Pak Cahyo ini ya, adalah Ustadz Fahmi Irfanuddin, pengampu mata kuliah bahasa Arab setelah itu fikih kontemporer setelah itu direktur Ma'had juga, ya luar biasa ini Ustadz yang sangat-sangat multi talent ini ya dan menjadi sahabat kita semuanya. Sehingga teman-teman itulah kira-kira peta dari kekuatan dari dosen-dosen prodi KPI. Dan kita juga bekerja sama dengan para ahli expert di bidangnya masing-masing untuk mendatangkan langsung. Fotografi, nanti ketemu Pak Aka ya, beliau adalah dosen di Sumbawa. Alumni kita ya, beberapa kali karya fotonya menjadi pemenang ya. Kalian akan langsung diajarkan Pak Aka, dekan dari Universitas di Sumbawa. Terus ada juga Ibu Eka Rini. Itu kita langsung mendatangkan dari TVRI Stasiun Yogyakarta. Wah, biasa ya Mbak Sinta ya. Setelah itu siapa lagi dosen-dosen luar yang seingat Ada Mbak? Untuk jurnalistik juga Pak. Pak Heri ya? Iya, betul. Wartawan senior yang sangat-sangat kredibel di bidang jurnalistik. Betul. Wow. Terus siapa lagi? Masih ingat nggak? Nanti kita bakalan sering ngadain kuliah tamu ya? General itu ya? Iya, betul. Kita datangkan expert kayak kemarin Mbak Oki Stiana Dewi untuk kajian dakwah virtual. Setelah itu Profesor Andi Faisal Bakti ya, guru besar bidang komunikasi Islam. Terus yang psikologi lupa saya, Ibu Riz siapa? Kemarin yang kita undang Ibu Eli Risman.
Ibu biasa. Eli Risma ini psikolog terkenal tuh ya, kita Iya. undang kemarin. Nah, jadi adik-adik semuanya yang di SMA, Iya. pesantren, MAN, ataupun yang sudah lulus tahun lalu, Betul. masalah, silakan kulik-kulik, lihat kurikulum mata kuliahnya. Mungkin Mbak Sinta boleh ceritakan mata kuliah di kita apa saja, Mbak? Masih ingat Oke, nggak? mata kuliah di kita itu luar biasa banyak sekali. Banyak, dan itu bener-bener nyangkol banget gitu di otak, karena dari dosen-dosennya pun ketika mengajar di kelas itu dosen-dosennya pun tidak yang serem ataupun galak. Ya mungkin ada beberapa yang itu bukan galak bagi saya. Karena apa? Itu justru melatih kita untuk disiplin dan juga untuk melatih diri kita agar bisa menjadi pribadi yang tegas gitu, Pak Imam. Betul. Karena kalau misalnya dosennya juga terlalu membiarkan mahasiswanya gitu, jadi menyepelekan saja, nanti mahasiswa juga akan menjadi pribadi yang tidak bisa disiplin dan juga tidak bisa menjadi pribadi yang tegas gitu. Makanya dosen-dosen juga menekankan untuk tepat waktu dalam pengumpulan tugas, kemudian aktif dalam saat KBM berlangsung. Betul. Kayak gitu kan. Jadi mungkin Berbalik untuk iya. kebaikannya untuk mahasiswa. Iya, betul. Jadi tidak ada dosen itu yang galak ataupun menekan mahasiswa. Justru itu dosen-dosen semua di program studi komunikasi dan penyiaran Islam itu adalah dosen-dosen yang ingin kebaikan dan juga membentuk pribadi dari mahasiswanya untuk menjadi pribadi yang lebih unggul, berilmu, beradab, dan berdaya guna. Itu kredo di kita ya. Slogannya KPI sendiri. Jadi benar-benar diterapkan oleh para dosen sendiri gitu. Ya. Jadi Ada cerita sedikit ya. Mbak, saya melihat bangga sekali ya beberapa alumni ya, yang setelah lulus itu seperti memberikan quote gitu ya, betul-betul mulai dari karakter kedisiplinan gitu ya, karakter yang melekat soft skill itu dengan atributnya yang sangat banyak itu jujur ya, nilai-nilai kalau menyelesaikan sesuatu tuntas, bertanggung jawab, itu semua modal yang kita coba berikan ke mahasiswa untuk bekal mereka kok, karir mereka. Sehingga kita doakan para alumni kita, baik yang dulu tahap pertengahan ataupun yang baru saja lulus ini, nanti atau yang akan lulus ya, akan betul-betul berkarir tadi ya, otaknya berilmu, isi wawasannya bagus, banyak, tapi moralitinya juga beradab, ya, betul-betul tahu sopan santun, bagaimana bersikap. Nah, yang terpenting ilmunya untuk semua orang, bukan untuk diri sendiri, bermanfaat untuk lingkungannya semua. Gitu, Mbak. Oke, terus nih Pak, profil dari lulusan komunikasi penyiaran Islam ini kira-kira gelarnya apa ya Pak ya? Nah, gelarnya ya, untuk saat ini kita gelarnya ESOS. Oke, bisa diceritakan ya Pak, kenapa bisa sarjana sosial ya Pak ya, ESOS ya? Ini sesuai dengan SK Kementerian Agama tentang perubahan nomenklatur ya. Dulu sempat gelarnya ESOS-I, Sarjana Sosial Islam zaman saya dulu. Setelah itu berubah menjadi ESKOM-I, Sarjana Komunikasi Islam. Nah, setelah itu karena dirasa harus ada penyeramaan seluruh Indonesia, akhirnya sekitar 2014 apa lupa pastinya saya, Kementerian Agama memberikan nomenklatur untuk program studi komunikasi penyiaran Islam seluruh Indonesia, gelarnya adalah ESOS, Sarjana Sosial. Jadi insya Allah adik-adik bisa lebih luas tuh, mau kemana pun kalau ada bukaan ESOS bisa masuk daftar. Nah, luar biasa. Jadi di program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini sendiri, terkhusus di UMY, yaitu tidak hanya belajar teori saja, namun juga belajar prakteknya ya Pak. Yes, betul. Ya, karena praktek itu nanti yang akan lebih ditekankan dan juga dibutuhkan dalam dunia kerja, apalagi nanti ketika sahabat muda melakukan magang di semester 7 itu tentu saja dari atasan itu pasti selalu menanyakan bisa balance nggak sih antara teori yang dijelaskan di kelas maupun teori yang dipraktekkan dalam ICC ataupun di luar itu gitu ya. Mbak Sinta barusan magang kan? Iya, betul. Merasakan sendiri ya bagaimana atmosfer bekerja. Iya. Makanya untuk sobat muda yang ingin kuliah di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang. Kuliah pulang ya. Betul. Ya. Namun jadilah mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan juga berwawasan luas, beradab, dan bisa berdaya guna bagi masyarakat gitu. Karena yang namanya mahasiswa itu bukan siswa lagi, karena maha itu di atasnya siswa dong Pak.
Iya. perilakunya juga mencerminkan seorang mahasiswa. Nah, betul sekali. Jadi program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini sudah tidak diragukan lagi karena sudah teruji secara klinis. Ya, sudah teruji secara Ada klinis. sertifikatnya ya. Iya, betul. Jadi Oke. apa yang sudah diberikan oleh program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bisa dilihat di lingkungan masyarakat baik di Yogyakarta maupun di seluruh Indonesia. Oke, jadi begitu Pak Imam Yes. obrolan kita pada hari ini. Baik. Dan semoga nanti sobat muda banyak yang tertarik dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Amin, Ya. amin. Mungkin closing statement sedikit ya. Oke Pak Imam. Jadi buat sahabat muda dimanapun Anda berada, terutama yang sedang mencari program studi ya, Ya. di sini kami memperkenalkan program studi komunikasi penyiaran Islam, tepatnya di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami tadi sudah terakreditasi A ya, dengan jangka waktu yang hampir 15 tahun Iya. lebih gitu ya, Betul. dengan kapabilitas dan juga kompetensi keilmuan para dosennya, dan juga luaran alumni yang sangat hebat-hebat sekali saat ini yang berkarir dimanapun, dan juga para mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu ya. Kami membuka 2 konsentrasi, yaitu psikologi komunikasi penyiaran Islam atau nanti yang ke konselornya Iya, ya, betul. dan juga kami membuka konsentrasi broadcasting jurnalistik buat adik-adik yang tertarik di dunia kepenyiaran. Iya. Dan juga di sini kami bekali adik-adik tidak hanya kemampuan hard skill dari keilmuan, Iya, betul. tapi nilai-nilai yang terkandung, yaitu bagaimana teamwork dalam bekerja, jiwa korsa. Bahkan kemarin ada mahasiswa kita yang meninggal ya Mbak. Kami terharu sekali melihat bagaimana adik-adik 2020 itu, walaupun mereka masa pandemi ini Iya. hanya beberapa kali ketemu di kelas, karena UMY ini mungkin satu-satunya yang pandemi kemarin tetap kita sediakan Iya. kelas di mahasiswa untuk belajar di kelas. Iya. Tapi adik-adik itu jiwa kebersamaannya sudah muncul. Luar biasa sekali. Sehingga makanya di mata kuliah saya biasanya saya coba bumbukan untuk mereka akrab ini, kasih satu tugas yang satu kelas bersama. Iya, Supaya apa? Mereka susah senang bersama. Iya, Ini betul. adalah hasil dari kelas. luar Itu biasa. salah satu caranya membuat mereka menjadi momen mereka tuh long term ya, Iya, lama betul. gitu, dan mereka terkenang. Terakhir, kalau adik-adik kurang jelas dari pembicaraan kita, Iya. bisa membuka media sosial kita tadi Mbak, apa Mbak? Ya, di baik Instagram ataupun Facebook, terus YouTube, TikTok, dan websitenya itu semuanya di @officialkpiumj. Iya. Jadi gampang banget ditemukan. Enak ya, Iya, zaman betul. sekarang. Dan adik-adik bisa juga membuka admisi umy.co.id. Iya. Di sana ada link pendaftaran. Gampang sekali daftarnya, nggak perlu datang ke Jogja. Tapi kalau misalnya dia di Jogja ingin lihat-lihat kampus, kalian bisa lewat CBT, Iya, betul. 1 jam tes langsung keluar Langsung hasil. keluar hasilnya. Mungkin itu Mbak Sinta, terima kasih Oke, Mbak Sinta. terima kasih Pak Imam atas waktunya. Sebelum closing, kita ucapkan dulu Pak nih Ya. jargon kebanggaan Ya, semangat dari ya. KPI tercinta. Oke, oke. Oke Pak, hitungan ketiga ya Pak. Ya. 1, 2, 3. KPI UMY Berilmu, beradab, berdaya guna. Oke, saya Nurma Sinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke ya.